Di satu kelas yang kecil, sabuk kejuaraan dunia bukanlah milik satu raja, melainkan terbagi 4. Mereka datang dari negeri yang berbeda, mewakili warisan, kebanggaan, dan darah juang negaranya. Tapi, tak satupun dari mereka menguasai segala-galanya. Inilah kelas Super Flyweight, kandang 4 raja, tapi belum ada yang bisa duduk di tahta tertinggi. Kini, kita telusuri bagaimana sabuk-sabuk ini tersebar dan siapa yang pantas menguasainya. Setelah mengguncang dunia dengan kemenangan atas Roman Gonzalez pada 18 Maret 2017, Sri Saket Songrungvisai resmi menjadi juara dunia versi WBC. Dia membuktikan bahwa kemenangan itu bukanlah kebetulan dengan meng-KO Gonzalez dalam rematch di bulan September tahun yang sama. Songrungvisai menjadi petinju Asia Tenggara yang menjungkir balikan dominasi di kelas ini. Namun, tantangan berikutnya datang dari Meksiko, dari petarung elegan dan berbahaya bernama Juan Francisco Estrada. Pertemuan pertama mereka terjadi pada 24 Februari tahun 2018. Pertarungan berjalan ketat, penuh kalkulasi dan tekanan. Tapi tangan Songrungvisai tetap diangkat sebagai pemenang lewat keputusan mayoritas. Petualangan ini belumlah usai. Estrada kembali menantang dan setahun kemudian di tanggal 26 April tahun 2019 pertarungan ulang digelar. Kali ini Estrada tampil lebih taktis, pergerakannya tajam dan serangannya lebih bersih. Hasilnya, Estrada merebut sabuk WBC dari tangan Songrungvisai lewat kemenangan angka mutlak. Semenjak itu, Estrada memegang sabuk WBC dengan penuh kebanggaan. Tapi jalur ini belumlah selesai. Karena di kelas ini gelar hanyalah sementara. Akan selalu ada yang datang merebutnya. Di kelas Super Flyweight, sabuk WBA Super adalah salah satu simbol kekuasaan yang paling diperebutkan. Nama Roman Chocolatito Gonzalez sempat menjadikannya sebagai milik pribadi. Chocolatito merebut sabuk WBA Super dari Cagliari pada 29 Februari tahun 2020 lewat kemenangan KO di ronde ke-9 yang menggebrak dunia tinju. Kemenangan ini membuktikan bahwa sang legenda dari Nicaragua ini belumlah habis. Dia kembali dari bayang-bayang kekalahan dan menyegel status sebagai juara dunia 4 divisi. Tanggal 13 Maret 2021, di laga yang disebut-sebut sebagai pertarungan klasik modern, Gonzalez berhadapan dengan rival bebuyutannya, Juan Francisco Estrada. Pertarungan ini adalah duel ulang setelah pertemuan pertama mereka lebih dari 8 tahun sebelumnya, yang kala itu dimenangkan oleh Roman Gonzalez. Namun, kali ini berbeda. Di atas ring Dallas, Texas, dua petinju legendaris ini bertarung habis-habisan selama 12 ronde penuh aksi brutal. Serangan demi serangan, teknik tinggi, dan jiwa juang tak kenal henti menyatu jadi satu tontonan luar biasa. Dan akhirnya dengan keputusan split decision, sabuk WBA Super berpindah ke tangan Estrada. Keputusan ini kontroversial. Banyak fans dan analisis meyakini Chocolatito layak menang. Tapi secara resmi, Estrada adalah raja baru. Setelah itu, sabuk WBA sempat berpindah-pindah dalam konflik mandatori dan perebutan posisi. Hingga akhirnya, nama Joshua Franco menjadi sorotan.
Adik dari Jesse Rodriguez ini memegang sabuk WBA reguler, lalu dinaikkan ke status Super Champion setelah Estrada dinyatakan non-aktif secara administratif karena tak mempertahankan gelar dalam batas waktu. Namun kekuasaan Franco juga tidak bertahan lama. Kemudian dia bertemu dengan Kazuto Ioka, pemegang sabuk WBO dalam laga unifikasi pada 31 Desember tahun 2022. Hasilnya imbang, tapi Ioka tak puas. Dia melepas sabuk WBO untuk mengincar WBA Super Franco di rematch pada 24 Juni tahun 2023 dan dia pun menang lewat angka mutlak. Dengan ini, Kazuto Ioka resmi memegang sabuk WBA Super, mengembalikan kehormatan Jepang di kelas terbang super. Di antara rimba persaingan kelas ini, sabuk IBF pernah menjadi milik satu nama selama lebih dari setengah dekade. Dia adalah Jerwin Pretty Boy Ancajas, petinju kidal asal Filipina. Dia merebut sabuk IBF dari Mick Joe Arroyo pada 3 September 2016 lewat kemenangan angka mutlak. Sejak saat itu, Jerwin menjadi pilar stabil dari kekacauan di divisi ini. Ancajas bukan hanya mempertahankan sabuk, dia melakukan total sebanyak 9 kali pertahanan, termasuk kemenangan-kemenangan penting melawan Teru Kenoshita, Jonas Sultan, dan Ryuichi Funai. Gayanya cepat, tangguh, dan teknikal. Dia membawa sabuk IBF berkeliling dunia dari Australia hingga Amerika. Namun, tak ada kekuasaan yang abadi. Tanggal 26 Februari tahun 2022, Jerwin menghadapi tantangan dari petinju Argentina yang tak terkalahkan bernama Fernando Daniel Martinez. Duel ini berlangsung di Cosmopolitan Las Vegas dan menjadi akhir dari era Ancajas. Martinez tampil sangat agresif, menggempur Ancajas dengan volume pukulan yang luar biasa tinggi. Total lebih dari 1000 pukulan dilepaskan oleh sang petinju Argentina itu, membuat Ancajas terus berjuang tapi kehilangan kendali laga. Akhirnya, dengan kemenangan angka mutlak, Fernando Martinez merebut sabuk IBF dan menyudahi era panjang dominasi Filipina. Tak lama berselang, duel ulang pun digelar pada 8 Oktober 2022. Tapi hasilnya tak jauh beda, Martinez kembali tampil superior. Ancajas tak mampu menemukan jawaban atas gaya agresif lawannya. Kemenangan angka mutlak kedua membuat Fernando Martinez mengukuhkan diri sebagai penguasa baru sabuk IBF dan menjadikannya satu dari sedikit juara dunia Argentina aktif di generasi modern. Kazuto Ioka saat itu berdiri di ujung persimpangan. Dia sudah pernah menjadi juara dunia di 3 kelas, namun WBO Super Flyweight adalah gerbang menuju sejarah baru. Gelar keempat di kelas berbeda menjadikannya petinju Jepang pertama yang mengukir rekor itu. Di hadapannya berdiri Aston Palicte, petarung asal Filipina dengan tinggi dan jangkauan lebih besar. Dari ronde ke ronde, Kazuto Ioka menguasai jalannya pertarungan. Dengan pergerakan kepala yang nyaris halus bagai bayangan, dia membongkar pertahanan Palicte secara sistematis. Di ronde ke-10, Ioka menyudutkan Palicte, melepaskan kombinasi cepat dan wasit tak punya pilihan lain, akhirnya menghentikan pertarungan lewat technical knockout. Kazuto Ioka tak hanya menang, dia mempertahankan sabuk WBO dengan penuh wibawa.
Desember 2019, dia mengalahkan Jeffer Cintron, peraih medali dunia asal Puerto Rico lewat keputusan angka. Setahun kemudian, pada Desember 2022, Ioka menghancurkan harapan muda Jepang, Kosei Tanaka, dengan TKO di ronde ke-8. Itu adalah malam saat Ioka membuktikan bahwa dirinya bukan hanya legenda Jepang, tapi layak diperhitungkan di panggung dunia. Kemudian Desember 2021, dia kembali mempertahankan sabu atas Ryoji Fukunaga, lawan lokal yang keras kepala tapi tak cukup cerdas secara taktik. Januari 2023, WBO sebagai badan pengatur tak suka keraguan. Mereka memberi ultimatum, Ioka harus menjalani rematch. Tapi Ioka memilih mundur sejenak mengambil waktu. WBO pun mencabut sabuknya bukan karena kalah, tapi karena ketidaksesuaian jadwal. Dan begitu saja, sabuk WBA Super Flyweight kosong kembali. Sabuk kosong itu langsung menarik perhatian Junto Nakatani, si tangan kidal pemilik KO brutal yang naik kelas dari terbang. Lawan yang dipilih kala itu adalah Andre Moloney, mantan juara dunia asal Australia. Di Las Vegas, duel ini awalnya berjalan dengan imbang, tapi di ronde ke-12, Nakatani meledak. Satu pukulan kiri menyilang menghantam Moloney dan menjatuhkannya seperti batang pohon tumbang. Ini adalah KO of the Year, dan WBO pun punya raja baru yang masih muda dan berbahaya. Junto Nakatani, penerus tahta berdarah. Satu bulan setelah Nakatani menjadi juara, Ioka menuntaskan yang belum selesai. Dia kembali menghadapi Joshua Franco, kali ini untuk sabuk WBA Super yang ditinggalkan oleh Franco karena tak sanggup naik ke ring. Ioka tampil gemilang, lewat keputusan mutlak, dia membungkam semua keraguan. Kazuto Ioka kembali jadi juara dunia, bukan WBO tapi WBA Super. Dari Ioka ke Nakatani, dari keputusan WBO ke KO kejam di Las Vegas, sabuk WBO Super Flyweight terus berjalan dalam jalur yang tak terduga. Tak selalu berpindah lewat kekalahan, kadang sabuk itu berpindah lewat waktu, keputusan, dan pilihan sulit. Tapi satu hal pasti, di divisi Super Flyweight, singgasana tak pernah aman terlalu lama. Dalam dunia tinju, ada raja yang lahir lewat jalan pintas, ada pula yang mendaki pelan namun pasti, mencengkram tahta hingga tak ada yang bisa memaksanya turun kecuali takdir. Itulah Fernando Martinez. Pada 7 Juli 2024, dia berangkat ke Tokyo untuk menghadapi Kazuto Ioka, pemegang sabuk WBA Super. Dalam duel penuh kelas dan disiplin, Martinez mendominasi dengan efisiensi dan volume serangan. Dia membawa pulang 2 sabuk dan menjelma dari underdog menjadi raja ganda. Namun setelah itu, realita tak bisa dihindari. Jadwal padat, permintaan mandatori yang tumpang tindih, dan keinginan untuk mempertahankan sabuk WBA membuat Martinez harus membuat keputusan berat, yakni melepas gelar IBF. Awal tahun 2025, tanpa kekalahan, tanpa KO, sabuk IBF resmi kosong. Dia memilih mempertahankan sabuk WBA dan membiarkan sabuk IBF kembali diperebutkan.
Pada 11 Mei 2025, dia kembali bertarung melawan Ioka rematch untuk mempertahankan sabuk WBA. Martinez kembali menang angka, tapi dengan sabuk IBF sudah tak lagi bersamanya. Sudah lepas dari genggaman, namun tidak dari sejarah. And the winner of this fight was the Argentinian fighter Fernando Daniel Martinez. Di Phoenix, Arizona, tepat pada 29 Juni tahun 2024, waktu seolah membelah dua generasi. Di satu sudut, berdiri Juan Francisco Estrada, petarung veteran, mantan raja sejati kelas super flyweight, sang teknisi Meksiko yang telah melewati neraka di atas ring. Di sudut lain, sang penantang muda, Jesse Bam Rodriguez, si anak ajaib dari San Antonio yang siap memenggal kepala legenda demi tahta yang syah. Pertarungan ini bukan hanya tentang sabuk WBC, ini tentang warisan, tentang siapa yang akan dikenang dan siapa yang akan dilupakan. Ronde demi ronde berlalu, Rodriguez tidak memperlihatkan rasa hormat kepada sejarah. Dia tidak bertarung seolah sedang melawan legenda, dia bertarung seolah ingin menghapus nama Estrada dari sejarah. Di ronde kedua dan ketiga, dia mulai membaca ritme Estrada, mencari celah dalam kombinasi dan meluncurkan serangan menyilang yang membuat petarung veteran itu mulai goyah. Di ronde kelima, wajah Estrada mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dan puncaknya datang di ronde ketujuh, saat banyak yang menduga Estrada masih bisa membalikkan keadaan seperti dalam duel-duel klasiknya melawan Sri Saket atau Coco Calatito, Bam Rodriguez mengakhiri semuanya dengan sebuah pukulan kiri yang keras, membuat Estrada jatuh dengan posisi lemah ke kanvas. Waktu seolah berhenti. Wasit tidak menghitung lama, penonton terpaku, dan sejarah baru ditulis. Jesse Rodriguez menang KO di ronde ketujuh. Dia pun menjadi juara dunia WBC Super Flyweight yang syah. Estrada, sang maestro teknik, akhirnya harus menerima kenyataan bahwa waktu dan darah muda tidak bisa dilawan selamanya. Bagi Jesse Bam Rodriguez, ini bukan sekedar kemenangan. Ini adalah pengambil alihan kekuasaan, sebuah pernyataan bahwa kelas super flyweight kini punya raja baru. Bukan dengan keputusan angka, bukan dengan kontroversi, tapi dengan KO mutlak. Dan untuk kita semua yang menyaksikan, inilah momen di mana masa lalu dan masa depan bersilangan di atas ring. Siapa yang akan menjadi raja tunggal? Mari kita tunggu siapa petinju itu yang akan meletakkan batu pertama di monumen sejarah kelas super flyweight.